Halo sahabat dongeng, selamat datang di Suara Bisikan Saraswati, tempat di mana imajinasi hidup dan cerita penuh keajaiban dimulai. Duduk manis, pejamkan mata sejenak, mari kita habiskan waktu bersama menyelami kisah-kisah penuh pesan, imajinasi, dan kehangatan. Karena kisah indah akan segera kita dengarkan bersama. Sebelum nama diberikan pada bintang, sebelum doa menemukan kata, dunia telah terbagi oleh kehendak purba. Di atas segalanya menjulang Aetherion, gunung para dewa. Puncaknya diselimuti cahaya abadi, lerengnya tertanam es yang tak pernah mencair. Di sanalah singgasana berdiri, bukan sebagai tempat istirahat, melainkan sebagai pusat penghakiman. Para dewa memandang dunia dari sana bukan dengan kasih, tetapi dengan jarak. Di bawahnya terhampar Midara, alam manusia. Tanahnya retak, hutannya tua, dan laut yang menyimpan bangkai peradaban yang lupa diri. Manusia hidup singkat, namun bermimpi panjang. Dan itulah yang membuat para dewa gelisah. Dan jauh di bawah, terpisah oleh sungai kabut dan besi, terbentang Nertis, dunia kematian. Bukan neraka, bukan hukuman, melainkan tempat di mana segala makna diuji oleh keheningan. Di jantung Aetherion berdiri sebuah batu hitam. Tak bisa diukir, tak bisa dihancurkan. Di sanalah nubuat tertua terpatri. Dari debu manusia akan bangkit kehancuran para dewa. Ia yang paling lemah akan menjadi penentu akhir. Para dewa membacanya berkali-kali, dan setiap kali mereka menertawakannya. Takdir selalu terasa jauh, hingga ia lahir tanpa tanda. Kyle Ardrun lahir pada pagi yang terlalu biasa untuk dikenang. Tidak ada petir yang membelah langit, tidak ada burung yang terdiam mendadak, tidak pula cahaya aneh yang jatuh dari bintang. Matahari terbit seperti biasa di atas Midara, menyinari atap-atap kayu yang rapuh dan jalanan tanah yang telah diinjak generasi manusia tanpa pernah benar-benar berubah. Ibunya meninggal sebelum sempat menatap wajahnya dengan utuh. Sejak hari itu, Kyle tumbuh dengan kesadaran samar bahwa kehadirannya selalu datang bersama kehilangan. Tidak ada yang mengatakannya secara langsung, namun kesunyian rumah mereka berbicara lebih keras daripada kata-kata. Ayahnya, Ardrun, adalah seorang pandai besi. Tangannya kasar, penuh bekas bakar yang telah memucat oleh waktu. Ia bukan pria yang banyak bicara, namun setiap gerakannya mengandung ketegasan, seolah dunia hanya bisa dipahami melalui besi dan api. Bengkel mereka berdiri di pinggir desa, dekat sungai kecil yang mengalir malas. Setiap pagi, Kyle terbangun oleh suara palu menghantam landasan. Dentang yang teratur, berat dan jujur. Itu adalah irama hidupnya. Namun Kyle tidak seperti ayahnya. Tangannya kecil, jarinya sering gemetar saat mencoba menggenggam palu. Api tungku terasa terlalu panas baginya. Bau logam cair membuat kepalanya pening. Setiap kali ia gagal menahan besi yang membara, ayahnya hanya mengangguk pelan. Tanpa marah, tanpa kecewa, namun juga tanpa pujian. Itu lebih menyakitkan daripada bentakan. Di usia ketika anak-anak lain mulai berlatih bertarung dengan pedang kayu, Kyle masih kesulitan berdiri tegak terlalu lama. Tubuhnya mudah lelah, napasnya pendek, ia sering jatuh, dan setiap jatuh mengundang tawa. "Apa kau bahkan bisa mengangkat pedang sungguhan?" ejek salah satu anak desa suatu hari. Kyle mencoba. Pedang kayu itu terasa terlalu berat, seolah dunia sendiri menekan lengannya. Ia terjatuh, lututnya berdarah, dan tawa kembali meledak. Ia tidak menangis, bukan karena ia kuat, melainkan karena ia sudah terlalu terbiasa. Malam-malam Kyle dihabiskan di bengkel, duduk di sudut sambil mengamati ayahnya bekerja. Ia memperhatikan bagaimana besi merah menyala berubah bentuk di bawah pukulan berulang. Tidak ada satu pukulan pun yang cukup. Kekuatan lahir dari ketekunan yang menyakitkan. "Ayah?" tanya Kyle suatu malam dengan suara ragu.
Kenapa besi tidak pecah? Ardrun berhenti sejenak, menatap palunya. Karena ia tidak diberi pilihan, ia ditempa atau dihancurkan. Kyle menyimpan kata-kata itu meski belum sepenuhnya memahaminya. Di Aetherion, jauh di atas awan, para dewa memandangi Midara seperti seseorang memandangi api unggun. Hangat, namun tak pernah benar-benar peduli pada kayu yang terbakar. Helior, dewa matahari, memalingkan wajahnya saat pandangannya melewati Kyle. Tidak ada cahaya, tidak ada keistimewaan, namun justru itulah yang membuatnya mengernyit. Takdir sering bersembunyi dalam hal remeh, gumamnya dengan nada curiga. Skadiara dari singgasananya yang separuh terikat dengan Nervis memandang bocah itu lebih lama. Ia melihat garis-garis masa depan, penderitaan, kehilangan, dan keheningan panjang. Anak ini akan mengenal rasa dingin, katanya pelan, dan dunia akan membentuknya dengan kejam. Hanya Tyros, dewa kehormatan dan perang, yang menatap tanpa berkata apa-apa. Ia melihat cara Kyle bangkit setiap kali jatuh, bukan dengan kemarahan, bukan dengan kebencian, hanya dengan tekad diam-diam. Itu bukan kekuatan, namun itu bini. Hari-hari berlalu, Kyle membantu ayahnya sebisanya, membersihkan serpihan besi, meniup bara api, mengantar pesanan kecil ke desa. Setiap langkahnya terasa lambat dibandingkan yang lain. Setiap tugas membutuhkan usaha 2 kali lipat. Namun, ia tidak pernah berhenti. Suatu hari, ayahnya memberinya sebuah tugas sederhana, menempa paku. Bukan pedang, bukan pisau, hanya paku. Kyle gagal berkali-kali. Besi bengkok, kepalanya pening, tangannya gemetar. Namun ia terus mencoba, memalu dengan ritme yang ia ingat dari ayahnya. Ketika akhirnya sebuah paku terbentuk, jelek, tidak sempurna, Ardrun mengangguk. "Cukup," katanya. Itu satu-satunya pujian yang Kyle terima hari itu. Dan itu berarti segalanya. Kyle tidak tahu bahwa dunia sedang mengamatinya. Ia tidak tahu tentang nubuat, ia tidak tahu tentang para dewa. Ia hanya tahu satu hal. Ia lemah, namun ia masih berdiri. Dan untuk saat ini, itu sudah cukup. Hari itu dimulai seperti hari-hari lainnya. Langit Midara bersih, hampir terlalu tenang. Angin berembus pelan, membawa bau sungai dan besi panas dari bengkel Ardrun. Kyle menghabiskan pagi dengan mengantar paku dan pisau kecil ke rumah-rumah desa. Kepalanya menunduk, langkahnya tergesa namun canggung. Ia tidak tahu bahwa itu akan menjadi hari terakhirnya sebagai anak. Menjelang senja, awan mulai berkumpul. Bukan gelap, melainkan keemasan, seolah matahari enggan pergi. Burung-burung terdiam satu persatu. Anjing-anjing merengek tanpa sebab. Ada sesuatu yang salah, namun tak seorang pun berani mengatakannya. Kyle merasakannya lebih dulu. Dada kirinya terasa berat, seperti ada tangan tak terlihat yang mencengkram jantungnya. Ia berhenti di tengah jalan, menatap langit yang perlahan berubah warna. "Ayah," gumamnya. Ia berlari. Bengkel sudah menyala ketika Kyle tiba, bukan oleh api biasa, melainkan cahaya panas yang menembus celah-celah kayu. Ardrun berdiri di depan tungku, tubuhnya diterangi nyala kemerahan yang tak wajar. Di hadapannya, sepotong besi pijar terang, hampir putih. "Ayah, ada apa dengan langit?" teriak Kyle. Ardrun tidak menjawab segera. Palunya tetap turun, menghantam besi dengan ritme berat, seolah ia menantang sesuatu yang tak kasat mata. "Kita tak punya banyak waktu," katanya akhirnya. Suaranya tenang, terlalu tenang. Kyle ingin bertanya, namun saat itu langit pecah. Cahaya keemasan menembus awan, jatuh seperti tombak dari surga. Tanah bergetar, rumah-rumah terbakar seketika. Jeritan manusia menyatu dengan raungan api. Kyle terjatuh. Ia melihat pecahan matahari menghantam alun-alun desa, melelehkan batu dan daging tanpa perbedaan. Doa-doa terputus di tengah kata. Anak-anak yang kemarin mentertawakannya kini berlari tanpa arah. Bayangan mereka lenyap dalam cahaya. "Masuk!" teriak Ardrun, menarik Kyle ke dalam bengkel. Atap berderak.
Kayu terbakar, udara dipenuhi asap dan logam panas. Kyle gemetar, tubuhnya menolak memahami apa yang matanya lihat. "Ini hukuman?" tanyanya dengan suara pecah. "Apa kita berbuat salah?" Ardrun mematapnya, tatapan yang selama ini jarang Kyle lihat sepenuhnya. Para dewa tidak menghukum karena salah, mereka menghukum karena bisa. Sebuah ledakan mengguncang bengkel, balok kayu jatuh, api merayap di dinding. Ardrun kembali ke tungku. "Ayah, jangan!" teriak Kyle. Namun Ardrun sudah mengangkat besi pijar itu, membentuknya menjadi pedang. Setiap pukulan palu terasa seperti doa yang tak terucap. "Apa yang ayah lakukan?" Kyle menangis. "Menyelesaikan pekerjaanku." Balok besar runtuh. Api menyambar pakaian Ardrun. Ia tersandung namun tetap berdiri. "Dengarkan aku, Kyle," katanya, nafasnya berat. "Besi menjadi kuat karena ditempa. Manusia juga." Ia menyerahkan pedang itu, kasar, belum sempurna, ke tangan Kyle. "Apapun yang terjadi, jangan pernah berlutut hanya karena takut." Atap runtuh sepenuhnya. Kyle terlempar ke belakang oleh hantaman panas dan kayu. Dunia menjadi putih, lalu gelap. Ia terbangun dalam keheningan. Abu turun seperti salju, bau daging terbakar memenuhi udara. Bengkel telah menjadi puing. Di tengah reruntuhan itu, Kyle melihat tangan ayahnya, diam, hangus, masih menggenggam palu. Kyle merangkak, tubuhnya berteriak kesakitan, namun ia tidak peduli. "Ayah!" Suaranya hilang di asap. Tidak ada jawaban. Untuk pertama kalinya sejak ia ingat, Kyle menangis tanpa suara. Tidak meraung, tidak berteriak, hanya gemetar, seolah dunia telah mencabut sesuatu dari dalam dadanya. Di kejauhan, api masih menyala. Desa Midara telah menjadi makam terbuka. Kyle berdiri tertatih, menggenggam pedang ayahnya. Tangannya berdarah, namun ia tidak melepaskannya. Ia menatap langit yang kembali tenang, terlalu tenang. "Jika ini kehendakmu, maka aku tidak akan pernah memaafkan kalian," bisiknya, hampir tak terdengar. Di Aetherion, Helior menoleh, merasa ada sesuatu yang berubah. Dan di Midara, seorang anak yang tak pernah diperhitungkan, kehilangan segalanya, kecuali satu hal, kehendaknya untuk tidak hancur. Kyle meninggalkan Midara tanpa menoleh ke belakang. Bukan karena ia kuat, melainkan karena jika ia berhenti berjalan, kesedihan akan menelannya hidup-hidup. Desa yang dulu menjadi seluruh dunianya, kini hanyalah abu hitam dan bau kematian. Tidak ada kuburan, tidak ada doa terakhir, hanya tanah hangus yang menolak dilupakan. Pedang ayahnya tergantung di punggungnya, terlalu berat, tidak seimbang, dan asing. Setiap langkah terasa seperti membawa beban yang bukan miliknya. Namun ia tidak pernah mempertimbangkan untuk meninggalkannya. Itu satu-satunya hal yang tersisa. Hari-hari pertama adalah kabur antara berjalan dan terjatuh. Kyle tidak tahu kemana ia pergi. Ia hanya menjauhi tempat di mana langit pernah turun membunuh manusia. Luka di tubuhnya mulai membusuk. Makanannya habis. Tenggorokannya terasa seperti terbakar setiap kali ia menelan udara kering. Pada malam hari, ia bermimpi tentang api, tentang ayahnya yang masih menempa, lalu terbakar ulang dalam mimpi yang sama, berulang-ulang. Ia terbangun dengan jeritan yang tercekik di tenggorokan. Kelaparan mengubah segalanya. Rasa lapar bukan sekadar perut kosong. Ia mengikis pikiran, mempersempit dunia menjadi satu tujuan, bertahan satu hari lagi. Kyle mulai mencuri sisa makanan dari ladang yang ditinggalkan. Ia memakan akar pahit dan serangga tanpa nama. Harga diri menjadi kemewahan yang tidak bisa ia miliki. Suatu malam, di antara reruntuhan jalan tua yang dilahap semak dan abu, Kyle bertemu dengan sebuah rombongan pengungsi. Mereka berjalan tanpa formasi, tanpa tujuan yang jelas, seolah hanya mengikuti naluri bertahan hidup. Mereka tampak seperti dirinya. Wajah-wajah mereka serupa dengannya,
tertutup debu dan jelaga, mata cekung yang menyimpan malam-malam tanpa tidur, punggung yang membungkuk oleh beban kehilangan. Masing-asing membawa dunia yang telah runtuh, dikemas dalam karung lusuh dan ingatan yang tak bisa ditinggalkan. Untuk pertama kalinya sejak kehancuran, Kyle merasa tidak benar-benar sendirian. Ia bergabung dengan mereka tanpa banyak kata. Tidak ada perkenalan, tidak ada pertanyaan. Dalam dunia yang telah patah, nama tidak lagi penting. Mereka hanya berhenti ketika malam semakin pekat, lalu menyalakan api kecil. Nyala lemah yang melawan dingin dan ketakutan meski hanya sedikit. Mereka berbagi roti keras, begitu kering hingga harus direndam air agar bisa ditelan. Rasanya nyaris tak layak disebut makanan, namun tak seorang pun mengeluh. Di sekitar api, cerita-cerita mulai mengalir dengan sendirinya. Desa yang lenyap dalam semalam, keluarga yang terbakar bersama rumahnya, anak-anak yang hilang di tengah kekacauan, doa-doa yang dipanjatkan dengan sepenuh hati dan tetap tak dijawab. Kyle tidak banyak bicara, ia hanya mendengarkan. Ia memperhatikan cara seorang lelaki tua menggenggam jimat kayu yang retak, cara seorang ibu muda menatap api seolah berharap wajah anaknya muncul di sana. Ia menyadari bahwa rasa sakit memiliki banyak bentuk, namun bunyinya sama, sunyi. Dan untuk pertama kalinya setelah waktu yang tak lagi bisa ia hitung, Kyle tertidur tanpa mimpi buruk. Saat fajar hampir menyingsing dan kabut masih menggantung rendah, Kyle terbangun oleh rasa dingin yang menusuk punggungnya. Tanah lembab meresap ke pakaian. Api unggun telah padam, menyisakan abu dan arang hitam. Pedangnya hilang. Roti terakhirnya juga raib. Rombongan itu telah pergi. Tidak ada langkah kaki menjauh. Tidak ada bisikan. Tidak ada jejak yang jelas. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada penjelasan. Hanya kekosongan. Kyle duduk lama, menatap sisa api unggun yang kini tak lebih dari noda kelabu di tanah. Ia menunggu. Entah apa. Marah mungkin. Atau dorongan untuk mengejar. Namun tidak ada amarah yang datang. Yang ia rasakan justru sesuatu yang lebih berat. Pemahaman. Beginilah dunia bekerja. Yang lemah ditinggalkan. Bisiknya pada dirinya sendiri. Di dunia yang telah hancur, kepercayaan adalah kemewahan, dan harapan adalah umpan paling berbahaya. Kyle bangkit perlahan, dengan tubuh gemetarnya. Setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya. Pedang ayahnya, satu-satunya penghubung dengan masa lalu, telah direnggut. Tanpa pedang, tanpa bekal, namun dengan satu pelajaran baru yang tertanam dalam diam, bahwa bertahan hidup seringkali berarti memilih diri sendiri, bahkan jika itu harus mengorbankan orang lain. Dan untuk pertama kalinya sejak desa terbakar, Kyle merasa benar-benar kosong. Ia melangkah pergi, meninggalkan abu yang dingin, dan sisa kehangatan terakhir yang sempat ia rasakan sebagai manusia. Hari itu ia hampir mati. Ia jatuh di pinggir hutan, terlalu lemah untuk berdiri. Lapar mengaburkan penglihatannya. Dunia menyempit menjadi suara detak jantungnya sendiri. Dalam kabut kesadarannya, satu pikiran menghantamnya dengan kejam. Mengapa aku yang selamat? Ayahnya mati, tetangganya mati, anak-anak yang menertawakannya mati, dan ia yang tidak pernah menjadi siapa-siapa masih bernafas. Air mata mengalir, bercampur dengan tanah. Seharusnya aku ikut terbakar, gumamnya. Namun tubuhnya, meski rapuh, tetap bernafas. Dan di sanalah sesuatu berubah. Kyle menyadari bahwa bertahan hidup bukanlah kecelakaan. Setiap nafas adalah pilihan, entah ia menginginkannya atau tidak. Jika ia terus hidup, maka hidupnya harus memiliki makna, sekecil apapun. Ia merangkak ke sungai, minum hingga muntah. Ia berburu dengan batu dan ranting, gagal berkali-kali hingga akhirnya berhasil menjatuhkan seekor hewan kecil. Tangannya gemetar saat ia membunuh, namun ia tidak berhenti. Malam itu ia membuat api sendiri. Api kecil, lemah, namun ia menjaganya dengan seluruh tubuhnya. Ia tidak lagi menunggu pertolongan. Beberapa minggu kemudian, di sebuah jalan tanah yang membelah hutan mati, Kyle melihat mereka.
Kyle melihat para perampok di jalan, orang-orang yang hidup dari penderitaan sesamanya. Mereka tertawa, membawa harta rampasan dari desa lain yang bernasib tak jauh berbeda dari Midara. Mereka berjalan santai, seolah dunia tidak pernah runtuh. Atau mungkin justru karena dunia telah runtuh, mereka merasa berhak atas segalanya. Tawa mereka pecah kasar, tak terjaga, bercampur dengan bunyi logam dan kain hasil rampasan. Karung-karung di punggung mereka berisi harta yang direnggut dari desa lain, desa yang bernasib tak jauh berbeda dari Midara. Kyle bersembunyi di balik batang pohon tua yang kulitnya mengelupas. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, melainkan karena nalurinya berkata untuk satu hal, lari. Ia tahu caranya bertahan hidup adalah menghindar. Selama berminggu-minggu itu yang ia lakukan. Namun bayangan itu datang tanpa diminta. Ia ingat wajah ayahnya, lelah namun tersenyum di bengkel besi. Suara denting palur yang kini tinggal gema dalam ingatan. Ia ingat api yang melahap kampung halamannya Midara. Ia ingat pedang yang direnggut darinya saat ia akhirnya merasa aman. Satu-satunya peninggalan yang memberinya rasa kendali. Dadanya sesak. Kyle menyadari sesuatu dengan getir. Jika ia terus bersembunyi, ia tidak hanya akan selamat, ia akan menghilang. Ia menarik nafas panjang, dalam, hingga paru-parunya terasa perih. Tangannya meraba tanah kasar seukuran genggamannya. Beratnya sederhana, nyaris tak berarti. Namun kemarahan di dadanya memberinya bobot. Untuk pertama kalinya, sejak kehancuran, Kyle melangkah keluar dari bayangan. Bukan dengan keyakinan, melainkan dengan tekad yang lahir dari kelelahan. Ia menyerang. Bukan dengan strategi, bukan dengan harapan menang, hanya dengan batu dan amarah yang terlalu lama dipendam. Serangan itu membuat teriakan para perampok meledak, tawa berubah menjadi makian. Mereka menghantam tubuh Kyle yang rapuh dari samping, lalu dari belakang. Pukulan itu membuat tulang-tulangnya retak saat ia terjatuh ke tanah. Dunia berputar, bercampur darah dan debu. Namun di kekacauan itu, di antara sepatu yang menendang dan tangan yang mencengkram, Kyle melihat kilatan logam. Ia merebut sebuah belati, dan kali ini ia tidak menjatuhkannya. Melihat tubuh Kyle telah berlumur darah dan tergeletak tak berdaya, para perampok itu akhirnya mundur. Bukan karena belas kasihan, melainkan karena perhitungan. Bagi mereka, Kyle hanyalah tubuh rusak, tanpa harta, tanpa nilai, tanpa keuntungan. Mereka pergi sambil tertawa, meninggalkannya terkapar di jalan, mengira hidupnya akan padam sebelum malam benar-benar turun. Kyle tetap di sana, nafasnya pendek-pendek. Setiap tarikan terasa seperti pisau. Darah mengalir hangat di sisi tubuhnya. Namun di balik rasa sakit itu, sesuatu bergerak pelan. Sesuatu yang telah lama mati. Ia tersenyum tipis. Bukan karena ia menang, melainkan karena ia telah memilih. Di bawah langit malam yang sunyi, dengan tangan gemetar menggenggam belati, Kyle bersumpah. Bukan pada dewa, bukan pada takdir, bukan pada dunia yang telah gagal padanya. Ia bersumpah pada dirinya sendiri. Aku tidak akan menjadi korban lagi. Angin malam membawa sumpah itu menjauh, menyebarkannya ke hutan, ke jalan-jalan mati, ke reruntuhan desa-desa yang tak lagi bernama. Kyle mengira sumpah itu akan hilang seperti segalanya yang lain. Ia salah. Karena jauh di atas pendengaran manusia, di tempat di mana kehormatan belum sepenuhnya mati, sesuatu terbangun. Dan untuk pertama kalinya sejak zaman Lamau, seorang dewa kehormatan membuka matanya dan mulai memperhatikan seorang manusia yang menolak tunduk. Salju turun tanpa suara. Kyle terbangun dengan tubuh setengah terkubur putih. Napasnya pendek dan menyakitkan. Luka-luka dari perkelahian dengan para perampok belum menutup. Setiap tarikan udara terasa seperti pisau yang menggores paru-parunya dari dalam. Ia tidak ingat kapan salju mulai turun. Ia tidak ingat kapan ia berhenti berjalan. Ia hanya ingat sumpahnya dan rasa sakit yang mengikutinya. Kyle mencoba bangkit. Kakinya runtuh. Dunia berputar, lalu gelap.
Ia terjaga di tempat yang bukan hutan, bukan pula dunia manusia. Tanah di bawahnya hitam dan licin seperti kaca basah. Kabut bergerak perlahan, berlapis-lapis seolah bernapas. Tidak ada langit, hanya kehampaan pucat yang terasa terlalu luas untuk disebut ruang. Kyle duduk dengan susah payah. Napasnya kini tidak lagi sakit, namun tubuhnya terasa asing. Seolah ia tidak sepenuhnya berada di tempat itu. Di mana aku? Suaranya menggema, kembali dengan gema yang terlambat. Di antara. Suara itu dingin, tenang, dan tidak datang dari satu arah. Kabut terbelah. Seorang perempuan berdiri di hadapannya. Tinggi, berkulit pucat seperti salju yang belum tersentuh. Rambutnya hitam keperakan dan jatuh seperti tirai malam. Matanya biru pucat, sedingin musim dingin yang tidak pernah berakhir. Kyle tahu tanpa perlu diperkenalkan. Skadiara, katanya lirih. Dewi kematian dan musim dingin menatapnya lama, seolah membaca sesuatu yang bahkan Kyle sendiri belum pahami. Kau tidak gemetar, katanya akhirnya. Aku sudah kehabisan ketakutan, jawabnya. Itu membuat Skadiara tersenyum. Bukan senyum hangat, melainkan senyum seseorang yang menemukan ironi yang menarik. Kau seharusnya mati, katanya ringan. Tubuhmu rusak, jiwamu retak. Dunia telah selesai denganmu. Namun, aku masih di sini. Ya, Skadiara melangkah mendekat. Kabut membeku di jejak kakinya. Ia menuarkan. Skadiara mengangkat tangannya. Di udara terbentuk bayangan. Desa Kyle yang terbakar, ayahnya yang tertimpa reruntuhan, wajah-wajah manusia yang menjerit tanpa suara. Kau tahu apa yang mereka semua miliki? Katanya. Kyle menelan ludah. Ketidakberdayaan. Takdir. Skadiara membetulkan. Takdir untuk lahir lemah, takdir untuk mati tanpa makna. Bayangan berubah. Kini Kyle melihat dirinya sendiri, berdarah, tersungkur, sendirian. Namun kau, lanjut sang dewi. Kau masih hidup. Kyle menatap bayangan itu dengan rahang menggeras. Dan apa gunanya hidup seperti ini? Skadiara tersenyum lebih besar. Aku bisa memberimu kekuatan. Kekuatan untuk membalas, untuk membuat dunia merasakan apa yang kau rasakan. Kyle terdiam. Tidak ada doa. Lanjut Skadiara. Tidak ada pengabdian. Hanya satu hal. Apa? Akui bahwa penderitaanmu sia-sia tanpa kekuatan. Keheningan membeku. Kyle mengangkat wajahnya. Matanya tidak berkilau oleh harapan, melainkan oleh sesuatu yang lebih gelap dan lebih jujur. Jika aku menerima kekuatanmu, apakah ayahku hidup kembali? Katanya perlahan. Skadiara mengeleleng. Tidak. Apakah dunia menjadi adil? Tidak. Apakah para dewa akan berhenti menjatuhkan langit pada manusia? Skadiara tertawa pelan. Tentu saja tidak. Kyle menghela napas panjang. Maka kekuatanmu bukan jawaban, katanya. Untuk pertama kalinya, senyum Skadiara mulai memudar. Kau menolak. Nada suaranya kini lebih dingin. Aku menolak menjadi seperti kalian. Skadiara berdiri. Kabut bergorak. Kau tahu apa yang membedakan dewa dan manusia? Katanya. Keabadian? Tidak. Dewa tidak perlu hidup dengan konsekuensi. Ia menatap Kyle tajam. Manusia menanggung setiap pilihan. Dewa hanya menonton. Kyle berdiri tatih-tatih, menatap balik tanpa menunduk. Maka biarkan aku menanggung itu. Keheningan jatuh. Dalam dan berat. Skadiara memandang Kyle lama, sangat lama. Tatapannya bukan tatapan makhluk yang menilai benar atau salah, melainkan tatapan sesuatu yang telah menyaksikan waktu runtuh berkali-kali. Kabut tipis berputar di sekeliling mereka, berkilau pucat seperti cahaya es yang hampir padam. Aku telah melihat ribuan jiwa memohon, katanya. Suaranya tenang, dingin, namun penuh gema yang tak berasal dari ruang manapun. Raja, pahlawan, pembunuh. Mereka berbeda rupa, namun semuanya menginginkan satu hal yang sama, yaitu lolos dari rasa sakit. Ia melangkah mendekat. Adira membeku di setiap langkah kakinya. Satu jari es menyentuh dada Kyle, tepat di atas jantung yang masih berdetak lemah. Kau, katanya lirih.
adalah satu-satunya yang tidak memintaku menghapus rasa sakit itu. Kyle menelan ludah. Ia tidak membantah. Kau bertanya, lanjut Skadiara. Apakah rasa sakit itu memang harus dihapus? Kabut mendidih. Dunia bergetar seolah menahan napas. Aku tidak akan memberimu kekuatan, katanya. Kyle mengangguk perlahan. Aku tahu. Aku tidak akan menyembuhkan lukamu, tidak akan menyinyangkan perutmu, tidak akan mengubah dunia ini untukmu. Ia berhenti sejenak. Aku akan memberimu pemahaman. Jari es itu menyentuh dahi Kyle. Dalam sekejap, batas antara dirinya dan ribuan jiwa lain runtuh. Dalam sekejap, Kyle merasakan ribuan kematian. Bukan rasa sakitnya, melainkan maknanya. Ia melihat hidup yang terputus sebelum sempat dimaknai. Harapan yang gagal tumbuh, cinta yang tak selesai. Ia melihat bahwa setiap kematian meninggalkan gema, dan setiap gema membentuk dunia yang ditinggalkan. Ia memahami sesuatu yang belum pernah diajarkan siapapun, bahwa kematian bukan akhir dari hidup, melainkan cermin yang memantulkan bagaimana hidup itu dijalani. Kyle berteriak, bukan karena rasa sakit, melainkan karena kesadaran yang terlalu besar untuk ditanggung manusia biasa. Ia terbangun di tengah salju. Langit kelabu, angin menggigit. Tubuhnya masih terluka. Dunia tetap sama, keras, lapar, dan tak peduli. Namun Kyle tidak sama. Ia bangkit perlahan. Setiap gerakan menyakitkan, namun langkahnya mantap. Di matanya kini ada sesuatu yang tidak bisa dipatahkan oleh dingin atau kelaparan. Ia tidak diberi kekuatan dewa. Ia diberi alasan untuk terus berjalan. Di Nertis, di antara singgasana es dan keheningan abadi, Skadiara menatap jejak langkah Kyle yang perlahan memudar di salju. Pergilah, manusia, bisiknya. Jika pemahamanmu benar, dunia bergetar. Dan untuk pertama kalinya sejak nubuat terakhir ditulis, para dewa mulai merasa tidak nyaman. Kyle berjalan selama 3 hari setelah meninggalkan wilayah salju. Tubuhnya masih membawa luka lama, dan gema Nertis belum sepenuhnya memudar dari pikirannya. Dunia tetap sama, tanah yang dingin, langit yang acuh, angin yang tak peduli pada langkah manusia. Namun ada sesuatu yang berubah dalam cara Kyle melangkah. Ia tidak lagi berjalan untuk menjauh dari kematian. Ia berjalan menuju sesuatu, meski belum tahu apa namanya. Pada hari keempat, ia merasakan kehadiran itu. Bukan cahaya, bukan suara, melainkan tekanan, seperti berdiri di hadapan seseorang yang tak bisa diabaikan, meski mata tak melihat apapun. Kyle berhenti. Tangannya refleks menggenggam belati di pinggang, senjata yang direbut dengan darahnya sendiri. Ia menahan nafas. "Jika kau ingin membunuhku," katanya pada udara yang sunyi, "lakukan saja." Keheningan menggantung lama, berat, seolah dunia menimbang kata-katanya. Kyle hampir melanjutkan langkahnya ketika suara itu akhirnya datang. Dalam, tenang, tanpa sedikit pun kemarahan. "Jika aku ingin membunuhmu, kau sudah mati." Udara di depan Kyle bergetar, bayangan menebal, lalu terbelah. Seorang pria tinggi muncul seolah terukir dari baja dan senja. Rambutnya kelabu, wajahnya penuh garis usia dan peperangan. Matanya seperti besi, dingin, jujur, dan telah menyaksikan terlalu banyak kematian untuk terkejut oleh satu jiwa lagi. Tidak ada mahkota, tidak ada cahaya ilahi, hanya kehadiran yang tak tergoyahkan. "Tyros," Kyle berbisik. Dewa kehormatan dan perang menatapnya lama, seolah menilai bukan tubuhnya, melainkan keputusan-keputusan yang telah ia buat untuk tetap hidup. "Kau menolak Skadiara," kata Tyros akhirnya. "Kau menanggung luka, kelaparan, dan ketakutan namun tetap berjalan. Itu bukan kebetulan." "Aku tidak meminta perhatian para dewa," jawab Kyle suaranya lelah tapi jujur. "Aku hanya tidak ingin mati sebagai korban." Tyros mengangguk pelan. Tidak ada prajurit sejati yang pernah meminta perang. Mereka hanya menolak untuk menyerah ketika perang datang. Ia melangkah mendekat. Tanah di bawah kakinya tidak bergetar.
namun Kael merasakannya di tulang. Lalu, kau berdiri di persimpangan, terus berjalan seperti sekarang, dan dunia akan menggerusmu sampai tak tersisa. Atau, ia berhenti tepat di depan Kael. Kau belajar menghadapi dunia itu. Kael mengangkat wajahnya. Dan jika aku menolak? Kalau begitu aku akan pergi, jawab Tyros tanpa nada ancaman. Dan kau akan tetap hidup, sampai suatu hari kau tak cukup kuat untuk bangkit lagi. Kejujuran itu lebih menakutkan daripada ancaman apapun. Kael terdiam lama. Ia memikirkan ayahnya, bengkel yang runtuh, jalan-jalan yang dipenuhi mayat, pedang yang direbut darinya. Setiap kali ia bertahan hidup, selalu dengan harga yang ditentukan orang lain. Jika aku ikut denganmu, apa yang kau janjikan? Tyros menatapnya lurus. Rasa sakit, kegagalan, dan kemungkinan kau mati di tanganku sendiri. Kael tertawa pendek, pahit, hampir tak terdengar. Kalau begitu, katanya sambil mengangguk, itu tidak jauh berbeda dari hidupku sekarang. Itu jawaban yang ditunggu Tyros. Baik, katanya singkat, kita mulai sekarang. Tyros membawa Kael ke sebuah dataran batu di lereng Aetherion, tempat angin memotong kulit dan tanah tidak memberi ampunan. Lereng itu berada di atas jalur awan, di mana siang terasa dingin dan malam berubah menjadi ujian ketahanan. Tidak ada tempat berlindung, tidak ada api, bahkan suara pun jarang bertahan sebelum diseret angin. Hari ini adalah hari pertama, dan tidak akan ada hari terakhir sampai kau menjadi kuat. Kita mulai. Ia menyerang. Tidak ada aba-aba, tidak ada kesempatan bersiap. Kael baru sempat menggenggam pedang sebelum tubuhnya terhempas ke batu. Benturan membuat tulang-tulangnya bergetar. Nafasnya tercerabut dari dada seperti dipukul keluar. Bangkit. Kael bangkit. Terjatuh lagi. Bangkit lagi. Hari pertama berakhir dengan Kael tergeletak di tanah, tubuhnya remuk, tangan gemetar, matanya menatap langit tanpa bintang. Ia bahkan tidak ingat kapan matahari tenggelam. Ini bukan latihan, gumam Kael di sela nafas yang patah-patah. Ini penyiksaan. Tyros berdiri di atasnya, bayangannya menelan tubuh Kael. Perang tidak peduli pada perasaanmu. Selama 7 hari pertama, Tyros hanya melatih satu hal, yaitu bangkit. Kael diserang dalam keadaan berdiri, duduk, bahkan saat tertidur. Tyros menjatuhkan Kael dengan tangan kosong, tongkat kayu, atau hanya dengan mendorong titik keseimbangan tubuhnya. Kael belajar jatuh tanpa mematahkan leher. Ia belajar mengatur nafas di tengah rasa sakit. Ia belajar bahwa tanah adalah musuh pertama yang harus dihormati. Makanan hanya diberikan setiap 2 hari, cukup untuk bertahan, tidak untuk kenyang. Saat minggu kedua hingga keempat, Tyros mulai melatih hal lain, yaitu pembendukan. Latihan berubah. Kael dipaksa mengangkat batu, berlari melawan angin, berdiri berjam-jam di atas satu kaki di tepi jurang. Tyros mematahkan setiap kebiasaan buruknya, postur yang terbuka, langkah yang terlalu lebar, ayunan pedang yang emosional. Setiap kesalahan dibalas pukulan, setiap kemajuan dibalas ujian yang lebih berat. Pada akhir bulan pertama, tubuh Kael berubah. Ototnya mengharas, bukan membesar. Gerakannya menjadi ringkas, efisien. Ia tidak lagi melawan rasa sakit. Ia menggunakannya sebagai penanda batas. Namun Tyros tahu, tubuh bukan masalah terbesar Kael. Latihan fisik berhenti pada malam ke-42. Tanpa peringatan, Tyros menghentikan serangan dan duduk di atas batu, memandang api unggun kecil, api pertama yang mereka nyalakan sejak latihan dimulai. Kau masih bertarung seperti korban, katanya. Kael terduduk, tubuhnya penuh luka lama dan baru. Aku bertarung untuk bertahan hidup. Itu sebabnya kau kalah. Dan selama 2 minggu berikutnya, latihan berubah menjadi kejam dalam cara yang berbeda. Tyros memaksa Kael memilih, siapa yang diselamatkan, siapa yang ditinggalkan, menggunakan bayangan, ilusi medan perang, dan kenangan Kael sendiri. Tidak ada pilihan yang benar, setiap keputusan membawa kehilangan. Kael mulai memahami, pikiran yang ragu membunuh lebih cepat daripada pedang. Ketika Tyros bertanya apa yang ia inginkan,
Kyle tidak lagi menjawab dengan amarah. "Aku ingin dunia berhenti menghancurkan yang lemah," jawab Kyle. "Keinginan tanpa disiplin hanyalah jeritan," jawab Tyros. "Sekarang kau mulai belajar berteriak dengan arah." Bulan ketiga, Tyros membawa Kyle ke medan perang lama, jauh dari jalur manusia dan doa. Tanah itu tidak lagi mengenal musim, rumput tidak tumbuh, angin bergerak pelan seolah takut mengganggu sesuatu yang belum selesai. Latihan di medan ini bukan tentang bertarung, melainkan mempelajari tentang apa itu kehormatan di dalam medan perang. Pedang-pedang patah tertancap di tanah seperti nisan yang gagal. Tulang-tulang berserakan, tidak tersusun, tidak dihormati, mengingatkan bahwa kematian jarang memberi waktu untuk upacara. Di antara sisa-sisa itu, arwah bertentayangan. Mereka tidak menjerit, tidak meratap. Mereka hanya ada, terikat oleh sumpah yang diucapkan terlalu keras untuk dilupakan, namun terlalu lemah untuk diselesaikan. Di sini, kata Tyros, tidak ada pemenang. Kyle diminta berjalan. Langkah demi langkah, ia melewati arwah yang berdiri di posisi terakhir mereka hidup. Seorang prajurit berlutut sambil menahan perutnya yang robek. Seorang pembawa panji yang lengannya telah lama tiada. Seorang anak muda dengan mata kosong masih menggenggam pedang yang terlalu berat untuk tangannya. Setiap arwah berbicara, bukan dengan suara, melainkan dengan ingatan. Kyle merasakan detik-detik terakhir mereka, perintah yang datang terlambat, janji perlindungan yang tak pernah terpenuhi, pilihan untuk tetap berdiri meski tahu tidak akan pulang. Ia melihat bagaimana kehormatan seringkali berarti melakukan hal yang tidak akan dikenang, atau lebih buruk, disalahpahami. "Apakah mereka bodoh?" tanya Kyle, suaranya rendah. "Mereka mati untuk sesuatu yang bahkan tidak diingat." Tyros berhenti di sampingnya. "Kehormatan," kata Tyros, "bukan tentang bagaimana dunia mengingatmu." Ia menunjuk seorang arwah yang terus berdiri di garis depan, meski tak ada tubuh yang menopangnya. "Dia mati melindungi mereka yang lari," lanjut Tyros. "Tidak ada lagu tentangnya, tidak ada patung, bahkan namanya hilang." "Apakah itu sepadan?" tanya Kyle. Tyros menatapnya tajam, bukan dengan amarah, melainkan dengan kepastian yang tak bisa digoyahkan. "Itu bukan pertanyaan bagi prajurit," katanya. "Itu jawabannya." Kyle akhirnya mengerti. Kehormatan bukan tentang benar atau salah, bukan tentang menang atau kalah. Kehormatan adalah keputusan yang kau pegang ketika tidak ada saksi, ketika tidak ada harapan, dan ketika dunia tidak akan mengucapkan terima kasih. Kehormatan adalah tetap berdiri ketika melarikan diri akan menyelamatkan hidupmu. Kehormatan adalah menepati sumpah, meski sumpah itu akan menghabisimu. Kehormatan adalah memilih apa yang tidak boleh dibiarkan terjadi, bahkan jika harga yang harus dibayar adalah dirimu sendiri. Saat Kyle meninggalkan medan itu, arwah-arwah tidak menghilang. Namun satu persatu, mereka berhenti menatapnya. Dan Tyros tahu, Kyle tidak lagi mencari makna kehormatan. Ia telah menerimanya sebagai beban yang harus dipikul. Setelah itu, latihan berlangsung selama 6 bulan. Pada hari-hari berikutnya, Tyros menyerahkan pedang ayah Kyle kembali ke tangannya. Kyle tertegun. "Bagaimana?" "Aku mengambilnya pada malam ketika para rombongan pengungsi itu meninggalkanmu," kata Tyros. "Aku melihat pedang itu jatuh ke tangan yang tidak layak. Pedang itu jatuh ke tangan yang tidak mengerti maknanya. Aku menghentikan mereka sebelum bilah itu kehilangan kehormatannya." Pedang itu kini berbeda. Retakan halus di bilahnya memancarkan cahaya redup, bekas bersentuhan dengan kehendak dewa dan darah pemilik sejatinya. "Aku tidak memberimu kekuatan," kata Tyros. "Aku memberimu pilihan." Ia mengangkat senjatanya. "Jika kau kalah hari ini, aku akan membunuhmu." Pertarungan berlangsung hingga matahari tenggelam. Kyle jatuh berkali-kali. Namun kali ini, ia bangkit bukan karena takut mati, melainkan karena ia memilih berdiri. Saat senja memadamkan langit, Kyle masih berdiri. Tyros menurunkan pedangnya. "Kau bukan lagi korban," katanya. "Kau belum menang." Ia berbalik. "Namun kini, kau layak memilih perangmu sendiri." Kyle berdiri sendiri di dataran batu. Tubuhnya gemetar, tangannya berdarah. Namun dadanya terasa ringan.
Untuk pertama kalinya sejak langit jatuh, Kyle tidak lagi bereaksi terhadap dunia. Ia menghadapinya. Kyle kembali ke Midara ketika musim berganti. Salju di utara mulai mencair, mengalir menjadi lumpur yang lengket di jalan-jalan tua. Angin membawa bau tanah basah yang bercampur abu lama. Aroma yang tak pernah benar-benar pergi, hanya tertutup oleh waktu. Pegunungan di kejauhan masih berdiri seperti dulu, namun desa-desa di kaki mereka telah berubah. Dinding diperkuat dengan kayu kasar, menara pengawas berdiri seadanya, dan wajah-wajah manusia tidak lagi menatap langit dengan harap. Kini, mereka menatap sesama manusia dengan curiga. Midara dan desa-desa di sekitarnya telah mempelajari satu pelajaran pahit. Para dewa tidak bisa diandalkan, dan manusia harus belajar bertahan sendiri. Kyle berjalan tanpa menyembunyikan diri. Jubahnya lusuh, robek di beberapa bagian. Tubuhnya penuh bekas luka. Luka lama yang telah sembuh dan luka baru yang belum sepenuhnya menutup. Ia tidak berusaha menyamarkannya. Pedang ayahnya tergantung di punggungnya. Tak berkilau, namun kehadirannya terasa. Berat oleh ingatan, bukan oleh baja. Beberapa orang menyingkir saat ia lewat. Beberapa menggenggam senjata dengan gelisah. Tidak ada yang menyapanya. Kyle tidak menyalahkan mereka. Ia telah melihat apa yang ketakutan lakukan pada manusia. Kyle berhenti di tepi bekas desanya. Tidak ada rumah, tidak ada bengkel. Hanya tanah hitam yang retak dan sisa fondasi yang hampir tertelan rumput liar. Di antara abu dan batu, tumbuh rerumputan keras kepala. Akar-akar kecil yang menolak mati. Seperti manusia yang pernah hidup di sini. Kyle berlutut. Ia tidak berdoa. Ia telah belajar bahwa doa tanpa tindakan hanyalah penundaan. Ia menancapkan pedang ayahnya ke tanah, membiarkan bilahnya menyentuh bumi, bukan sebagai simbol kekuasaan, melainkan sebagai pengakuan. Aku kembali, katanya pelan. Bukan untuk membalas, tapi untuk memastikan ini tidak terjadi lagi. Angin menjawab dengan sunyi. Ia mencabut pedang itu dan melangkah pergi, meninggalkan masa lalu di tempat ia seharusnya berada, sebagai fondasi, bukan belenggu. Manusia melawan manusia. Di jalan menuju pemukiman terdekat, suara keributan memecah kesunyian. Teriakan, tangisan anak-anak, bunyi besi beradu dengan kayu. Kyle melihat sekelompok prajurit bayaran mengelilingi sebuah kereta pengungsi. Wajah-wajah itu tidak asing baginya. Bukan secara pribadi, melainkan sebagai tipe manusia yang muncul setiap kali dunia runtuh. Mereka hidup dari ketakutan orang lain dan menyebutnya keberanian. Kyle mengamati dari kejauhan. Dulu, ia akan bersembunyi. Dulu, ia akan berharap seseorang yang lebih kuat turun tangan. Kini, ia hanya melangkah maju. Pergi, katanya tenang, tanpa ancaman. Para prajurit menoleh. Tawa mereka pecah, kasar dan percaya diri. Lihat ini, ejek salah satu dari mereka. Satu orang melawan kami semua. Kyle menghela napas pelan. Pertarungan berlangsung cepat dan hampir tanpa suara. Ia bergerak bukan dengan amarah, melainkan dengan disiplin. Setiap langkahnya menghemat tenaga. Setiap serangan diarahkan untuk melucuti, bukan membunuh. Ia mematahkan pegangan senjata, menjatuhkan lawan dengan efisiensi yang dingin. Pelajaran Tyros terukir di setiap gerakannya. Saat prajurit terakhir melarikan diri, tanah dipenuhi tubuh-tubuh yang mengerang, hidup, namun tak lagi berani. Para pengungsi menatap Kyle dengan ketakutan yang bercampur bingung. Pergilah, kata Kyle. Jalan ini aman, setidaknya untuk hari ini. Mereka pergi tanpa mengucap terima kasih. Kyle tidak menuntutnya. Ia tahu, rasa takut seringkali lebih keras daripada rasa syukur. Di pemukiman itu, Kyle tidak disambut sebagai pahlawan. Para pemimpin desa mengamatinya seperti ancaman baru. Seorang pria bersenjata berdiri menghadangnya.
wajahnya keras oleh kewaspadaan. Kami tidak butuh pejuang lain. Kami butuh ketertiban. Kyle menatapnya lama, lalu menjawab tanpa meninggikan suara. Ketertiban tanpa keberanian adalah penundaan menuju kehancuran berikutnya. Malam itu, Kyle melihat sesuatu yang lebih kejam daripada pengabaian para dewa. Manusia menolak manusia lain demi rasa aman semu. Makanan ditimbun, pintu dikunci. Orang-orang lemah dibiarkan di luar tembok. Bukan karena benci, namun karena takut. Kyle merasakan amarahnya naik. Namun ia mengingat pelajaran Tyros. Kehormatan adalah pilihan sadar, bukan luapan emosi. Kyle mulai bertindak, tanpa perintah, tanpa janji, tanpa tuntutan. Ia membantu memperbaiki dinding. Ia melatih siapapun yang mau belajar bertahan, bukan bertarung. Ia berjaga di malam hari, berdiri di tempat yang paling dingin ketika orang lain tidur. Ia tidak menjanjikan keselamatan. Ia hanya menawarkan usaha. Beberapa mencemooh, beberapa memperhatikan. Perubahan tidak datang dengan sorak-sorai, melainkan dengan kebiasaan kecil yang diulang. Suatu malam, seorang anak mendekati Kyle. "Apakah kau dewa?" tanyanya polos. Kyle menggeleng. "Kalau begitu, kenapa kau membantu kami?" Kyle terdiam lama, menatap api kecil yang berusaha bertahan dari angin. "Karena aku tahu," katanya akhirnya. Rasanya ditinggalkan. Cerita tentang Kyle menyebar perlahan. Namanya mulai beredar. Bukan sebagai pahlawan, bukan sebagai penyelamat, namun sebagai manusia yang tidak pergi. Para pemimpin mulai gelisah. Para prajurit bayaran mulai menghindari jalan tertentu. Dan di Etherian, di antara para dewa dan pengamat lama, bisikan mulai terdengar. Manusia telah menemukan seseorang untuk diikuti. Bukan karena mujizat, melainkan karena keteguhan. Kyle berdiri di atas tembok desa suatu malam, menatap bintang-bintang yang dingin dan jauh. Ia tahu, ini baru permulaan. Jika ia ingin melindungi manusia, ia harus siap menghadapi yang paling berbahaya dari semuanya mereka. Mereka yang mengatasnamakan kekuasaan, dan para dewa yang mulai merasa terganggu. Kini, pedang yang berada di punggungnya terasa lebih ringan. Bukan karena bebannya berkurang, melainkan karena kini Kyle tahu untuk apa ia mengangkatnya. Etherion, tempat keputusan tak pernah digugat. Di Etherion, gunung para dewa tidak pernah benar-benar sunyi. Gunung para dewa itu selalu hidup oleh cahaya abadi, oleh gema langkah makhluk yang tak mengenal usia, oleh keputusan yang turun ke dunia tanpa perlu pembenaran. Di sanalah hukum ditetapkan dan makna diciptakan ulang sesuai kehendak langit. Namun hari itu, cahaya terasa tidak patuh. Sinar matahari yang biasanya mengalir tenang di sepanjang pilar emas Etherion, kini berdenyut, mengeras, lalu meredup, seolah menahan napas. Para dewa merasakannya, meski tak satu pun langsung berbicara. Helior, dewa matahari dan penghakiman, berdiri dari singgasananya. Di hadapannya terbentang gambaran Midara, tanah manusia yang kecil, retak, dan seharusnya tidak berarti. Namun kini, dari sana muncul sesuatu yang mengganggu keteraturan kosmik. Manusia berkumpul tanpa doa, desa-desa bertahan tanpa korban persembahan, dan di tengah mereka, satu sosok yang tidak bersinar, tidak berlutut, dan tidak meminta izin. Kyle Ardrun. Helior menyipitkan mata. "Kau seharusnya mati," katanya pelan, hampir seperti fakta yang terlambat ditegakkan. Tak ada bantahan. Para dewa lain saling bertukar pandang, bukan karena ragu akan kekuatan mereka, melainkan karena ketidaknyamanan yang sama. Manusia itu tidak bertindak seperti ancaman, namun dunia bereaksi seolah ia adalah satu. Helior mengangkat tangannya. Cahaya memadat, berputar, lalu membentuk cermin api. Di dalamnya,
Kyle terlihat berdiri di antara manusia, melatih mereka memegang tombak, memperbaiki dinding, membagi jatah makanan tanpa simbol ilahi apapun. Tidak ada doa, tidak ada pujian, tidak ada nama dewa disebut. Dia mencuri sesuatu dari kita, ujar Helior, suaranya kini dingin. Apa yang bisa dicuri manusia? Tanya salah satu dewa, setengah meremehkan. Helior menatap cermin itu lebih lama. Makna, jawabnya akhirnya. Ia mengajarkan manusia bahwa penderitaan bukan pesan dari langit dan bahwa hidup tidak perlu izin kita. Keheningan jatuh, berat dan tak nyaman. Dia tetap bukan dewa, mengapa kita harus takut? Kata yang lain. Helior berbalik, cahaya di matanya membakar lantai Aetherion. Karena dia tidak butuh menjadi dewa. Ia melangkah menuruni anak tangga singgasananya. Setiap langkah membuat cahaya bergetar. Jika satu manusia dibiarkan berdiri tanpa tunduk, maka akan muncul 100. Jika 100 berdiri, maka doa akan menjadi pilihan, bukan kewajiban. Ia berhenti. Dan jika doa menjadi pilihan, maka kita bukan lagi keharusan. Tak satu pun membantah. Helior mengangkat tongkat cahayanya dan mengetukkannya ke lantai Aetherion. Suara itu tidak keras, namun bergema hingga ke batas langit dan dunia. Dekrit ilahi ditetapkan. Kyle Ardrun dinyatakan sebagai anomali. Ancaman terhadap tatanan kosmik. Ia tidak boleh dipuja, ia tidak boleh diikuti, dan keberadaannya harus dihapus, bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai peringatan. Cahaya menyebar dari Aetherion, menembus awan, melintasi bintang, dan turun ke Midara, seperti fajar yang salah. Kyle merasakannya sebelum melihatnya. Udara menghangat dengan cepat, bayangan manusia memendek hingga nyaris menghilang. Matahari berhenti bergerak, diam tepat di atas desa, seolah dipaku di langit. Bisikan panik menyebar. Ini murka dewa. Kita terlalu jauh, ini karena dia. Kyle melangkah ke tengah alun-alun, berdiri terbuka. Ia menatap matahari tanpa mengangkat tangan, tanpa menantang, tanpa memohon. Langit terbelah oleh suara, bukan petir, melainkan kehendak murni. Manusia Midara. Suara Helior menggema, panas dan mutlak. Serahkan yang melawan cahaya. Aku akan menahan hukuman. Ketakutan berubah menjadi pilihan yang kejam. Beberapa manusia menatap Kyle dengan benci yang lahir dari rasa takut. Beberapa mundur perlahan. Beberapa menggenggam senjata, bukan untuk melawan langit, melainkan untuk menyelamatkan diri. Kyle menghela napas panjang. Inilah ujian kalian, katanya tenang. Bukan dariku, dari diri kalian sendiri. Seorang tetua maju ke depan. Kau membawa kehancuran. Kyle mengangguk. Benar. Kejujuran itu lebih menyakitkan daripada bantahan. Aku tidak menjanjikan keselamatan. Aku hanya menjanjikan pilihan. Ia melepaskan pedangnya dan menancapkannya ke tanah. Jika kalian ingin menyerahkan aku, lakukan. Langit menunggu. Waktu terasa membeku. Seorang wanita maju. Ibu yang rumahnya pernah Kyle bantu bangun. Jika kami menyerahkanmu, apakah ini berhenti? Tanyanya dengan suara retak. Kyle menatapnya lurus. Tidak. Ia tidak memberi harapan palsu. Tangisan terdengar, namun tak ada satu pun yang melangkah ke depan. Lalu seorang anak berdiri, anak yang dulu bertanya apakah Kyle adalah dewa. Kau bilang kau bukan dewa, tapi kau tetap tinggal. Satu persatu, manusia bergerak, tidak di belakang Kyle, tidak berlindung padanya. Mereka berdiri di sampingnya. Tidak semua, tidak banyak, namun cukup. Langit menggelap. Helior merasakan sesuatu yang asing, penolakan. Kalau begitu, biar Midara belajar. Suaranya menggema, panas dan mutlak. Satu tombak cahaya jatuh dari matahari, langsung, murni, tanpa amarah. Hukuman yang perfect. Kyle mengangkat pedangnya. Untuk pertama kalinya sejak awal waktu,
Bilahnya bersinar bukan oleh kekuatan dewa, tapi oleh kehendak manusia yang memilih berdiri. Benturan mengguncang dunia, tanah terbelah, cahaya meledak, manusia terlempar. Kyle jatuh berlutut, darahnya menetes dari hidungnya, pedangnya retak, namun tidak hancur. Matahari kembali bergerak, langit tenang, namun dunia telah berubah. Di Etherilon, Helior menatap tangannya sendiri. Untuk pertama kalinya sejak awal waktu, tangannya bergetar. Dia menahan cahaya, bisiknya. Dia bukan lagi manusia biasa, ujar salah satu dewa. Helior menggeleng pelan. Tidak, katanya. Dia lebih berbahaya dari itu. Ia menatap Midara. Dia adalah simbol. Dan simbol Helior tahu tidak bisa dibunuh tanpa menyalakan api yang lebih besar. Di bawah langit yang kembali bergerak, Kyle berdiri tertatih. Ia kini mengerti, langit telah memilihnya sebagai musuh. Dan jika ia jatuh, manusia tidak akan kembali berlutut. Perang tidak dimulai dengan genderang. Ia dimulai dengan keheningan yang salah. Pada hari pertama setelah dekret Helior, matahari terbit terlalu cepat, seolah malam dipotong sebelum waktunya. Cahaya menyapu Midara dengan panas yang menusuk kulit. Tanaman layu sebelum sempat membuka daun. Tanah mengeras, retak seperti tulang tua. Sungai yang biasanya mengalir tenang menyusut, meninggalkan lumpur panas di dasarnya. Bayangan menjadi pendek dan tajam. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tidak ada tempat untuk berdoa dengan tenang. Para tetua menyebutnya pertanda murka. Para pendeta menyebutnya hukuman yang pantas. Kyle berdiri di atas tembok desa dan menyebutnya apa adanya. Ini peringatan terakhir. Ia memandang ke bawah, ke wajah-wajah manusia yang berkumpul. Mereka lelah, mata mereka cengkung. Namun untuk pertama kalinya sejak ia kembali ke Midara, tidak ada kehampaan di sana. Mereka telah melihat langit menyerang. Mereka telah melihat dewa melukai, bukan melindungi. Dan mereka telah memilih, atau setidaknya belum menyerah. "Dengarkan aku," kata Tael, suaranya serak namun tegas. "Ini bukan perang untuk menang." Beberapa orang mengerutkan dahi, beberapa menunduk. "Ini perang," lanjutnya, "untuk menentukan siapa yang berhak memutuskan nasib kita." Tidak semua menerima kata-katanya. Malam itu, beberapa keluarga pergi diam-diam. Mereka membawa jimat, doa lama, dan ketakutan yang terlalu berat untuk ditanggung. Kyle melihat mereka pergi dan tidak menghentikan satupun. Keberanian yang dipaksa hanya akan melahirkan kebencian. Namun mereka yang tinggal, merekalah yang mengubah segalanya. Serangan pertama tidak datang sebagai api. Ia datang sebagai ketertiban. Cahaya turun dari langit dan mengeras menjadi bentuk. Praetor Surya, utusan Helior, prajurit yang tidak diciptakan untuk berpikir, hanya untuk menegakkan kehendak. Tubuh mereka terbentuk dari cahaya padat, wajah tanpa ekspresi, mata seperti matahari kecil yang tak pernah berkedip. Mereka berjalan tanpa suara. Setiap langkah membakar tanah, setiap tombak yang mereka bawa mencarkan panas yang membuat udara bergetar. Manusia panik. "Ini akhir," bisik seseorang. Kyle melangkah ke depan. "Tidak," katanya pelan. "Ini awal." Ia tidak berteriak, ia tidak mengangkat pedang. Ia memberi perintah seperti seorang manusia, bukan jenderal, pemanah ke atap, pelindung ke depan, anak-anak, orang tua, ke ruang bawah tanah. Ia berhenti sejenak. "Bertahan," katanya, "bukan membunuh." Praetor pertama mengangkat tombaknya. Panah dilepaskan dan meleleh di udara, bahkan sebelum menyentuh cahaya. Tombak matahari menghantam dinding desa. Batu meledak, api menyapu kayu. Kyle bergerak. Ia tidak menantang cahaya dengan kekuatan. Ia menyerang ritme, celah kecil di antara denyut kehendak ilahi. Pedangnya bergetar, retakannya menyala redup, menyerap panas seperti luka yang menelan racun. Benturan pertama mengguncangkan udara. Praetor terdorong mundur. Satu langkah kecil, namun cukup. Manusia terdiam. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Midara, mereka melihat sesuatu yang tak pernah dibayangkan. Utusan dewa bisa dihentikan. Bukan dihancurkan, bukan dikalahkan, ditahan. Pertempuran berlangsung hingga matahari hampir jatuh dan tetap panas.
Pretor terurai saat jatuh, kembali menjadi cahaya tak berbentuk. Namun setiap satu yang lenyap, dua lagi turun dari langit. Manusia mati, bukan sebagai korban pasif, melainkan sebagai pejuang yang tahu apa yang mereka pertaruhkan. Kael melihat seorang petani berdiri dengan perisai kayu, melindungi anaknya hingga kayu itu terbakar di tangannya. Ia melihat seorang wanita dengan kaki patah tetap berdiri, melempar batu terakhirnya, bukan untuk menang, namun untuk mengatakan tidak. Setiap kematian menusuk Kael lebih dalam daripada tombak manapun. "Ini salahku," gumamnya di sela napas berat. Namun kata-kata Skadiara terngiang di benaknya. Penderitaan bukan kesalahan, ia adalah cermin. Dan cermin itu kini menunjukkan kebenaran yang tak bisa dihindari. Kebebasan selalu berdarah. Suara yang mengguncangkan dunia. Malam jatuh dan langit berbicara. Kael Ardrun. Suara Helior mengguntur, menembus tulang dan jiwa. "Lihat apa yang kau bawa. Menyerahlah dan mereka akan hidup." Kael berdiri di tengah puing, dikelilingi tubuh yang tak bergerak. Pedangnya hampir patah, napasnya pendek. Ia menatap ke atas. "Jika aku menyerah," teriaknya, "kau akan membunuh mereka lain kali." Keheningan. Dan kali berikutnya, dan kali berikutnya, dan kali berikutnya. Langit berdenyut, marah. "Aku tidak bertarung agar kami hidup," kata Kael. "Aku bertarung agar hidup berarti sesuatu." Helior berhenti menahan diri. Bukan dengan teriakan, bukan dengan amarah, melainkan dengan keputusan. Matahari membeku di langit, tidak bergerak, tidak bernafas. Cahaya yang biasanya mengalir, kini mengeras, menekan udara hingga setiap tarikan nafas terasa seperti menelan api. Bayangan lenyap sepenuhnya, seolah dunia dipaksa menatap tanpa kelopak mata. Di atas Midara, cahaya memadat, berputar perlahan, membentuk lingkaran raksasa. Sebuah segel ilahi, bukan senjata. Tanah mulai terangkat, bukan meledak, tetapi dicabut dari tempatnya, seperti halaman yang dirobek dari buku. Batu melayang, bergetar dalam panas putih. Sungai berhenti mengalir, airnya menggantung di udara sebelum menguap menjadi uap menyengat. Aduna terbakar. Ini bukan serangan, ini penghapusan. Upaya untuk menghapus makna keberadaan Midara dari dunia, seolah desa itu tak pernah layak tercatat. Manusia merasakannya di tulang mereka. Beberapa berlutut dan berdoa dengan suara patah, memanggil nama dewa yang sama yang kini memutuskan mereka tidak layak. Beberapa menjerit, bukan karena sakit, melainkan karena ketidakadilan yang akhirnya tak bisa disangkal. Dan beberapa diam. Kael melangkah ke depan. Langkah itu terasa seperti menantang arus dunia. Setiap inci udara menolak tubuhnya, menekan dadanya seolah realitas sendiri berkata, "Cukup sampai di sini." Ia merasakan batas tubuhnya dengan kejelasan kejam. Tulang-tulangnya mulai retak, bukan oleh benturan, melainkan oleh tekanan eksistensi. Darah mengalir dari hidung dan telinganya. Pandangannya berdenyut, seperti dunia mencoba memudar. Lebih dalam lagi, ia merasakan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Jiwanya menipis. Jika ia melangkah lebih jauh, ia tahu, bukan sebagai firasat, melainkan kepastian. Ia tidak akan kembali sebagai manusia biasa. Ia akan menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang mungkin dibenci, mungkin dibutuhkan, namun tak lagi sederhana. Pedang ayahnya bergetar di tangannya. Retakan di bilahnya menyala redup, berdenyut tidak teratur, seolah besi itu sendiri menolak untuk menyerah. Kael bisa merasakan memori di dalamnya. Tangan ayahnya yang kasar, panas bengkel, suara palu di logam. Pedang itu hampir hancur. Kael menutup mata. Ia tidak memanggil dewa.
Ia tidak meminta mukjizat. Ia memanggil sesuatu yang jauh lebih rapuh, dan karena itu jauh lebih berbahaya. Ia memanggil kehendak manusia. Bukan satu teriakan besar, bukan satu emosi tunggal, melainkan ribuan pilihan kecil. Seorang ibu yang berdiri meski tahu ia akan mati. Seorang petani yang mengangkat perisai kayu, bukan karena ia yakin menang, tetapi karena anaknya ada di belakangnya. Seorang penjaga yang tetap berjaga meski tidak ada lagi jaminan esok hari. Semua tindakan yang dilakukan tanpa janji keselamatan. Kehendak itu tidak bersinar, ia tidak indah, ia berat, ia kasar, dan ia menolak untuk dihapus. Cahaya dan kehendak bertabrakan. Tidak ada suara pertama. Dunia terdiam sejenak, seperti menarik nafas sebelum menjerit. Lalu ledakan itu terjadi. Bukan ledakan api, melainkan retakan realitas. Cahaya terpecah seperti kaca. Gelombang energi menyapu Midara dan sekitarnya. Gunung di kejauhan runtuh sebagian, lerengnya amblas seperti pasir basah. Sungai terangkat dari jalurnya dan mengalir ke arah yang mustahil, menciptakan lembah baru. Langit terbelah, bukan oleh petir, melainkan oleh keraguan kosmik. Sejenak, bahkan matahari tampak ragu untuk bersinar. Debu turun perlahan seperti abu dari dunia yang hampir berakhir. Midara masih ada, hancur, terluka, namun ada. Dinding desa runtuh, rumah-rumah menjadi puing, tanah menghitam oleh panas, namun fondasinya tetap. Sungai yang berbelok mulai menemukan alur baru. Kyle tergeletak di tengah alun-alun yang hancur. Nafasnya hampir tak terdengar. Setiap tarikan terasa seperti menggerakkan pisau di paru-parunya. Tangannya gemetar, kosong. Pedang ayahnya patah. Namun inti besinya, bagian yang ditempa berulang kali dengan kesabaran dan keringat, tertancap di tanah. Retakannya masih menyala redup, seperti bara yang menolak padam. Manusia berkumpul di sekelilingnya. Tidak ada sorak kemenangan, tidak ada teriakan heroik, hanya keheningan yang syarat makna. Mereka tidak menang, namun mereka juga tidak dihapus. Dan mereka tahu satu hal, dengan kepastian yang menakutkan sekaligus membebaskan. Langit tidak lagi absolut. Di Aiferion, Helior berdiri diam. Cahaya di sekelilingnya masih menyala. Namun untuk pertama kalinya, tidak sepenuhnya patuh. Tongkat cahayanya bergetar halus di tangannya. Ia telah mengerahkan kehendak, dan dunia menolak runtuh. Tidak ada dewa yang berbicara. Mereka merasakan perubahan itu tanpa perlu kata. Sesuatu di tatanan kosmik telah bergeser. Bukan dihancurkan, tetapi dipertanyakan. Helior menatap tangannya sendiri. Untuk pertama kali sejak penciptaan, Dewa Matahari memahami kebenaran yang tak pernah ia bayangkan. Perang ini tidak bisa dimenangkan dengan kekuatan saja. Di Nertis, jauh di bawah akar dunia, Skadiara membuka matanya. Ia tersenyum, bukan dengan kegembiraan, melainkan dengan pengakuan dingin. Jadi kau pilih melampaui batasmu, bisiknya pada kehampaan. Baiklah, manusia. Ia berdiri. Sekarang, mari kita lihat harganya. Kyle tidak merasakan sakit. Kesadaran itu datang perlahan, seperti bisikan yang salah tempat. Seharusnya ada nyeri, jeritan tubuh yang remuk, api di paru-paru, denyut di tulang. Namun yang ia rasakan justru kehampaan, seolah rasa sakit telah memilih untuk tidak ikut kembali bersamanya. Itulah yang paling menakutkan. Ia terbaring telentang di tanah Midara yang masih hangat oleh bekas cahaya ilahi. Panas itu merambat ke punggungnya, bukan membakar, melainkan mengingatkan dunia belum sepenuhnya selesai dengannya. Langit di atasnya tampak buram, berlapis-lapis, seperti air keruh yang dilihat dari dasar sungai. Suara manusia terdengar,
namun jauh. Teriakan, perintah, tangisan, semua teredam, seolah melewati dinding tebal yang memisahkan KL dari hidup. Ia mencoba menggerakkan jarinya. Tidak ada jawaban. Napasnya datang terlambat, ragu-ragu, seperti tubuhnya harus diyakinkan kembali bahwa bernapas masih diperlukan. Setiap tarikan terasa seperti keputusan yang ditunda terlalu lama. Aku masih hidup, pikirnya. Atau mungkin aku belum sepenuhnya mati. Tubuh yang menolak bertahan. Tangan-tangan manusia bekerja di atasnya. Ada yang menekan luka dengan kain sobek. Ada yang menuangkan ramuan pahit ke bibirnya. Tidak ada mantra, tidak ada simbol ilahi. Hanya usaha mentah. Manusia mencoba menyelamatkan manusia lain. Arahkan kepalanya. Darahnya terlalu dingin. Jangan berhenti. Doa-doa terdengar, namun tidak ditujukan pada Aetherion. Nama Helior tidak disebut, bahkan nama para dewa lain pun tidak muncul. Doa-doa itu lebih menyerupai permohonan kepada kemungkinan yang tersisa. Dia sekarat, bisik seseorang, hampir meminta maaf pada kenyataan. KL ingin tertawa kecil. Ia sudah tahu itu. Tubuhnya telah melampaui batas yang bahkan Tyros sebut berbahaya. Tulangnya retak di terlalu banyak tempat untuk dihitung. Ototnya kehilangan tegangan hidup. Darahnya mengalir lambat, seolah lupa pada jalurnya sendiri. Namun kerusakan terdalam bukan pada daging. Saat ia menahan cahaya Helior, saat kehendak manusia berbenturan langsung dengan kehendak ilahi, sesuatu di dalam dirinya telah terkoyak. Bukan hancur, melainkan terbelah, seperti pintu yang dipaksa terbuka ke arah yang tidak pernah dimaksudkan. KL telah berdiri terlalu dekat dengan kekuatan yang bukan milik manusia. Dan dunia belum memutuskan apakah ia akan dihukum atau dipertahankan. Tiba-tiba kesadaran KL runtuh tanpa jatuh. Tidak ada kegelapan, tidak ada rasa melayang. Hanya keheningan. KL berdiri, atau merasa berdiri di ruang tanpa bentuk. Tidak ada tanah di bawah kakinya, namun ia tidak jatuh. Tidak ada langit di atasnya, namun ada cahaya abu-abu yang berdenyut perlahan, seperti napas terakhir dunia yang terlalu lelah untuk mati. Di hadapannya berdiri dua sosok. Ia mengenali mereka bukan dengan mata, melainkan dengan bekas yang mereka tinggalkan di hidupnya. Skadiara, Dewi Kematian, berdiri dengan ketenangan mutlak. Matanya biru pucat, seperti es yang telah menyaksikan beribu musim runtuh tanpa berubah. Kehadirannya tidak mengancam, namun tidak memberi harapan palsu. Di sisi lain, Tyros berdiri tegak. Tubuhnya tampak utuh, namun KL melihat retakan cahaya di sepanjang lengannya, dadanya, wajahnya. Retakan itu bukan luka, melainkan tanda bahwa bahkan kehormatan sedang diuji oleh apa yang terjadi. Kau telah melampaui apa yang seharusnya bisa ditahan manusia, kata Skadiara, narasnya jatar, nyaris lembut. Tyros tidak membantah. Tubuhmu hancur, lanjutnya. Jiwamu terbelah oleh kehendak yang saling bertentangan. Jika kau kembali sekarang tanpa perubahan, kau akan mati sebelum fajar. KL menatap mereka berdua. Tidak ada kemarahan di wajahnya, tidak ada penyesalan. Kalau begitu, biarkan aku mati. Untuk pertama kalinya sejak KL mengenalnya, Tyros mengkerutkan kening. Sebagai apa? Tanyanya. Pertanyaan itu lebih tajam dari pedang manapun. KL terdiam. Skadiara mengangkat satu jari. Dunia di sekitar mereka bergetar, lalu berubah. KL melihat dirinya, bukan sebagai tubuh, melainkan sebagai cerita. Ia melihat manusia mengangkat namanya sebagai Banji, bukan karena ia memerintah, namun karena ia pernah berdiri. Ia mendengar lagu-lagu tentang KL Ardrun, manusia yang menolak berlutut ketika langit memerintahkannya. Ia melihat generasi yang terinspirasi, anak-anak yang tumbuh dengan keyakinan bahwa dewa bisa ditolak. Dan ia melihat generasi lain yang dibantai karena mencoba melakukan hal yang sama tanpa persiapan, tanpa pilihan lain. Jika kau mati sekarang, kata Skadiara, suaranya datar, nyaris lembut. Simbol tidak menua, tambah Tyros. Tidak ragu, tidak berubah. KL menatap bayangan itu. Aku akan menjadi alasan, katanya lirih.
bagi keberanian dan pembantaian. Skadiara mengangguk pelan. Simbol tidak memilih bagaimana ia digunakan. Keheningan kembali jatuh, berat, tak terbantahkan. Dengan satu gerakan lain, Skadiara mengubah bayangan. Kini KL melihat dirinya bukan sebagai tubuh, melainkan sebagai berbeda. Tubuhnya tidak bersinar seperti dewa, tidak pula rapuh seperti manusia. Ia berjalan di antara dunia, kehadirannya membuat realitas sedikit menyesuaikan diri. Ia tidak sepenuhnya milik Midara, tidak tunduk pada Aetherion, tidak beristirahat di Nertis. Kau bisa hidup, kata Skadiara, namun tidak sebagai manusia utuh. Apa harganya? Tanyanya. Segalanya yang membuatmu sederhana. Jawabnya tanpa mengelak. Waktu, kepastian, akhir yang wajar. Tyros melangkah maju. Jika kau memilih jalan ini, kau tidak akan lagi bertarung sebagai manusia melawan dewa. KL menatap Tyros. Lalu sebagai apa? Tyros menahan pandangannya lama. Sebagai pengingat hidup, katanya, akhirnya, bahwa para dewa bisa salah. Ketakutan terbesar. KL menunduk. Aku takut, katanya. Skadiara menyering tipis. Akhirnya, aku takut kehilangan kemanusiaanku. Lanjutnya, takut suatu hari aku menjadi seperti mereka, menghakimi dari atas, lupa pada rasa lapar dan kehilangan. Ia menatap Skadiara, dewi yang memahami kematian tanpa ilusi. Menatap Tyros, dewa yang masih memegang kehormatan meski terikat hukum ilahi. Aku tidak ingin menjadi penguasa, kata KL. Aku hanya ingin dunia berhenti membunuh yang lemah hanya karena bisa. Tyros menutup mata sesaat. Itu, katanya, pelan, adalah alasan yang paling berbahaya yang pernah ada. Skadiara berlutut. Gerakan itu tidak mengguncangkan dunia, namun jika para dewa Aetherion melihatnya, tatanan langit akan retak saat itu juga. Kau tidak bisa kembali sebagai manusia, katanya lembut. Namun kau juga tidak harus menjadi dewa. Ia mengulurkan tangan. Jadilah penjaga batas, di antara kehendak dan kebebasan, hidup dan mati, manusia dan ilahi. KL meraih tangan Skadiara. Dunia tanpa nama itu retak. KL terbatuk haras, darahnya menyembur dari mulutnya. Tubuhnya menegang, melengkung, lalu bernapas. Manusia menjerit kaget. Ada yang mundur ketakutan, ada yang menangis lega. Ia membuka mata. Langit di atasnya tampak berbeda, lebih dalam, lebih dekat. Seolah setiap lapisan realitas kini bisa ia rasakan, meski belum ia pahami. Ia masih KL Ardrun, namun sesuatu di dalam dirinya kini tidak lagi tunduk pada satu dunia. Di Aetherion, Helior tersentak, merasakan perubahan yang tidak tercantum dalam hukum penciptaan. Di Nertis, arwah berbisik, bukan memanggil, namun mengakui. Dan di Midara, seorang manusia bangkit, bukan sebagai simbol yang mati, melainkan sebagai kehadiran yang akan terus menantang langit selama ia masih memilih. Langit tidak runtuh ketika KL bangkit. Itulah pertanda pertama dan paling mengganggu bahwa tatanan lama telah retak. Tidak ada petir, tidak ada murka ilahi. Awan hanya bergerak perlahan, seolah ragu terhadap perannya sendiri. Matahari tetap bersinar, namun sinarnya terasa berbeda. Tidak lagi menekan, tidak lagi menuntut tunduk. Cahaya itu kini jatuh seperti tatapan. Mengamati, bukan mengadili. KL berdiri di dataran yang beberapa jam lalu hampir lenyap dari keberadaan. Tanah masih hangat, batu-batu masih menyimpan gema kehendak yang bertabrakan. Tubuhnya penuh luka, namun tidak satu pun terasa asing. Rasa sakit tidak menghilang, ia hanya tidak lagi memerintah. Ia menatap kedua tangannya, masih tangan manusia. Namun ketika ia melangkah, dunia merespon. Langkahnya tidak menjejak bumi saja, melainkan ruang di antara dunia. Celah tipis yang kini mengenali keberadaannya. Bukan sebagai pelanggaran, sebagai konsekuensi. Di kejauhan, puncak Aetherion berkilau. Dan untuk pertama kalinya sejak penciptaan, jalan menuju para dewa terbuka. Bukan karena panggilan, melainkan karena kehadiran. KL berjalan menuju gunung para dewa tanpa membawa apapun. Tidak ada persembahan, tidak ada simbol kesalehan, tidak ada doa yang dirapalkan setengah takut.
Biasanya, setiap langkah ke Aetherion mengikis ego manusia, memaksa mereka menunduk, mengecil, memohon. Namun, jalan di hadapannya tidak meminta kerendahan hati. Ia hanya menuntut kejujuran. Gerbang cahaya berdiri di hadapannya, berdenyut seperti jantung raksasa. Gerbang itu tidak menutup, tidak pula menyambut. Ia menimbang. Lalu, dengan getaran pelan, seperti dunia yang menarik nafas panjang, gerbang itu terbelah. Haula singgasana terbentang luas, tak berubah dalam bentuk, namun berubah dalam suasana. Pilar-pilar cahaya masih menjulang, namun kini tidak sepenuhnya kokoh. Ada retakan halus, bukan pada batu, melainkan pada keyakinan. Para dewa telah berkumpul. Sebagian berdiri tegang, tangan bersiap pada kekuatan mereka. Sebagian lain menatap KL dengan ketakutan yang tidak pernah mereka kenali sebelumnya. Sebagian lain, yang tertua, menunduk diam, seolah telah lama menunggu momen ini. Di ujung haula berdiri Helior. Dewa matahari itu bercahaya lebih terang dari sebelumnya, seakan mencoba menutupi sesuatu dengan kemilau. Namun, KL kini bisa melihatnya dengan jelas. Cahaya itu tidak stabil. Kau melangkah terlalu jauh. Suara Helior menggema, memantul di setiap sudut haula. Kau menentang hukum penciptaan. KL berhenti tepat di tengah haula. Ia tidak berlutut, ia tidak mengangkat suara. Aku tidak datang untuk menentang. Aku datang untuk bertanya. Gelombang ketegangan merambat di antara para dewa. Helior tertawa singkat, tawa yang terlalu cepat, terlalu keras. Manusia selalu bertanya dan selalu kecewa dengan jawabannya. KL mengangguk pelan. Karena kalian jarang menjawab. Keheningan jatuh seperti bayangan panjang. KL menatap satu persatu wajah ilahi, makhluk yang telah menentukan nasib dunia selama ribuan tahun tanpa pernah dimintai penjelasan. Kalian menyebut diri penjaga tatanan, namun tatanan yang hanya bisa bertahan dengan kehancuran massal, apa bedanya dengan kekacauan yang kalian takuti? Beberapa dewa tersenjak. Helior melangkah maju. Cahaya di sekelilingnya memanas, udara bergetar. Tanpa kami, manusia akan saling memusnahkan. KL menatapnya tanpa gentar. Mereka sudah melakukannya, dengan atau tanpa kalian. Satu persatu, pandangan para dewa berpaling. Helior mengangkat tangannya. Cahaya membentuk gambaran dunia. Banjir yang menelan kota, perang yang memutihkan ladang dengan tulang, wabah yang menyisakan doa tanpa suara. Inilah akibat ketika kehendak dilepas. Kami membatasi agar dunia tidak runtuh. KL melangkah satu langkah ke depan. Kalian tidak membatasi. Kalian mengganti pilihan. Ia menunjuk ke bayangan desa yang terbakar. Ini bukan keseimbangan. Ini hukuman tanpa tanggung jawab. Cahaya Helior berdenyut keras. Sebuah refleks, bukan ancaman. Apakah kau ingin para dewa meminta maaf pada manusia? Ejek Helior. KL menggeleng pelan. Aku ingin para dewa bertanggung jawab. Dan siapa kau? Tanya Helior, suaranya kini lebih rendah, hingga berani menghakimi kami. KL terdiam sejenak. Aku manusia. Aku korban. Aku saksi. Ia membuka telapak tangannya. Tidak ada cahaya, tidak ada senjata. Dan sekarang, aku adalah batas yang kalian lupakan. Tyros melangkah maju. Retakan cahaya di tubuhnya berkilau lembut. Dia tidak menuntut tahta, katanya pada Helior. Tapi ia menuntut jawaban. Dari bayangan pilar, Skadiara mengamati, matanya tenang namun tajam. Dan itu katanya, pelan, selalu lebih berbahaya daripada perang. Helior memandang sekeliling haula dan menyadari sesuatu yang belum pernah ia rasakan. Ia tidak lagi berdiri di puncak sendirian. Jika kami menyerah, apa yang tersisa dari kami? Katanya pelan. KL menjawab tanpa ragu. Makna. Ia melangkah lebih dekat. Cahaya Helior menyentuh kulitnya, namun tidak membakar. Kalian bisa menjadi penjaga, bukan penguasa. Penuntun, bukan algojo. Helior menatapnya lama. Untuk pertama kalinya sejak dunia diciptakan, cahaya matahari meredup, bukan karena kalah, melainkan karena ragu. Dan jika kami menolak, KL menghela nafas, maka kalian akan dilawan,
bukan olehku saja, oleh dunia. Keheningan memanjang, berat dan berbahaya. Akhirnya Helior mengangkat kepalanya. Ia melepaskan tongkat cahayanya. Tidak jatuh, tidak hancur. Ia meletakkannya di lantai haula. Bukan tanda kekalahan, tanda pengakuan. Aku tidak tahu hidup tanpa penghakiman, katanya lirih. KL mengangguk pelan. Kami juga tidak tahu hidup tanpa ketakutan. Itu cukup. Cahaya Aetherion berubah, tidak lagi mutlak, melainkan terbagi. Para dewa merasakan batas baru, bukan sebagai rantai, melainkan sebagai kesadaran yang tidak bisa diabaikan. Helior melangkah maju. Pergilah KL Ardrun, katanya, jadilah apa yang telah kau pilih. KL berbalik. Ia tidak membawa kemenangan, ia membawa pergeseran. Di Midara, matahari terbit tanpa ancaman. Di Nertis, arwah beristirahat tanpa paksaan. Di Aetherion, para dewa belajar diam. Dan di antara semuanya, seorang manusia yang pernah lemah, pernah hancur, berjalan sebagai pengingat hidup, bahwa kekuasaan tanpa makna hanyalah cahaya kosong, dan bahwa dunia berubah bukan ketika dewa jatuh, melainkan ketika mereka dipertanyakan.